kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada di tempat ini bisa bernafas sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kami hebat. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh hadir di tempat ini. Untuk sama-sama Tuhan, untuk mengingat kenaikan-Mu ke sorga. Untuk kami boleh Tuhan akan berjumpa muka dengan Engkau. Oleh karena Engkau sendiri yang membuka jalan itu, sehingga kami bisa sampai nanti ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau yang menyatakan aku telah naik ke sorga. Hanya Tuhan Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih, berbicaralah akan firman-Mu sehingga Engkau sampaikan kebenaran-Mu. Apa yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami pulang, kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu berikan hikmat, jadikan menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Halo, baru ketemu lagi nih kita. Nah, hari ini saudara, kita sama-sama di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Nah, tema saya itu ini nih. Seberapa pentingkah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi orang percaya? Karena begini, kalau Natal, ramenya minta ampun. Artinya orang antusiasnya luar biasa. Terus kalau Jumat Agung, Paskah, orang cari telur. Kalau kenaikan rasanya penting gak sih? Karena gini saudara, ada di beberapa negara dunia yang hari ini bukan menjadi public holiday. Dan kita nih mengakui bahwa hari ini kenaikan. Ya, kalau nggak salah di Australia, di Kanada nggak libur. Penting gak sih? Saudara, kalau Tuhan Yesus nggak naik, kita nggak bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Nah, kuncinya di mana? Oh berarti yang lain nggak penting Pak? Semua penting. Nubuatan, kelahiran, penderitaan, penyalipan, kematian, kebangkitan, kenaikan. Ya, jadi penting nggak? Bagi saya penting. Semua itu penting dan saling mengaitkan satu dengan yang lainnya. Nah kalau nggak ada kenaikan, Tuhan Yesus, Alkitab bilang apa? Tidak dinyatakan bahwa dia diberikan seluruh kuasa. Nah saya bahas ya. Jadi saudaraku, sebenarnya orang Kristen itu nanti bahas satu-satu ya. Ini kita ini punya power kuasa yang luar biasa, betul. Ketika saya pelajari lebih dalam, jadi kadang-kala orang Kristen itu takut, kenapa? Takut ini, saudaraku. Tuhan sudah naik, berarti kuasa itu ada pada kita. Tuh, taruh di pikiran kita, taruh di iman kita. Kita punya penyakit, gak takut, kenapa? Karena Tuhan penyembuh kita. Kita kekurangan karena Tuhan yang mencukupi kita. Makanya dalam hidup ini saudaraku gak perlu ada yang ditakuti, karena Dia sudah menyatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Betul? Nah, coba kita lihat kenaikan dia Tuhan kenaikan ke sorga itu di dalam perjanjian lama ada 2 orang. Jadi di dunia ini cuma 3. Ya, menurut Alkitab ya, hanya 3 yang naik ke sorga dan 2 nggak turun. Tuhan Yesus nanti turun. Ya, yang pertama, next, ya, nanti ini yang selanjutnya, ya kita lihat dulu peristiwanya ya. Ini Henok, pernah baca kan? Siapa tuh Henok? Kejadian 5 ayat 24, ya. Saya akan buka, saya akan baca dengan cepat ya. Ini ada slide-nya lumayan banyak. Kejadian 5 ayat 24 berkata begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, Kejadian 5 ayat 24 hidup bergaul dengan Allah, Ibraninya halak. Wah, Pak Hendrik pakai bahasa Yunani, Ibrani. Saudaraku bukan kesombong. Saya nih orangnya kalau nggak yakin benar saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya memberitakan firman Tuhan salah, firman Tuhan bilang apa? Lebih baik taruh kalung di sini, saudaraku, batu kilangan buang ke laut. Berarti apa? Saya dibuang. Saya nggak mau. Makanya saya belajar benar nggak? Nah, saya cari artinya, saudaraku. Nah, Ibrani halak artinya menjadikan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut. Ya, Enoch walk with God, berjalan bersama Allah. Jadi saya mau berkata kalau orang berjalan bersama Tuhan,
Tuhan sertai enggak? Iya. Jadi sekarang nih kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ada bersamamu. Ya, kalau presiden pengawalnya kelihatan banyak, kita nggak kelihatan tetapi lebih banyak. Betul nggak? Ya kan? Ada penyertaan Tuhan. Saya pernah cerita nggak? Waktu saya diangkot, dikerebutin copet banyak saudaraku, lolos. Udah tangan kaki diangkat, Pak saya pijitin ya dari kanan udah mau ambil kantong, saya bilang darah Yesus. Nggak bisa, 4 orang. Kalau nggak salah di sini 1, di sini 1, di sini 2. Nggak ada orang lagi. Saya dalam hati Roh Kudus bilang, hati-hati, saya tahu nih copet. Tapi tidak satu pun yang kena. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, gitu kan? Jadi orang percaya itu selalu disertai oleh Tuhan, sama dengan Henok. Makanya Henok saudaraku bergaul dengan Tuhan, nggak ada lagi. Siapa yang saksikan? Nggak ada orang. Alkitab bilang apa? Diangkat, hilang tiba-tiba. Nah, nanti kalau rapture begini nih, kita lagi ibadah nih tiba-tiba, ring, udah nggak ring ya hilang. Orang bingung kemana? Ya diangkat. Sama seperti Henok. Ya, kenapa? Karena dia berkenan kepada Allah. Makanya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan apa? Sangat mencintai dia. Amin. Yang kedua, siapa dia lagi? Elia. Ini ada gambarnya. 2 Raja 2 ayat 11 berkata, ketika dia sedang berjalan ke Gilgal kalau tidak salah, ya, dijemput kereta, kuda dan kuda berapi. Nah ini ada yang lihat siapa? Elisa. Ya, naik ke sorga dalam badai disaksikan oleh Elisa. Bisa bayangin saudaraku, 2 peristiwa ini luar biasa, diangkat. Nah kalau Henok hilang, kalau Elia kelihatan. Nah saudara, ada 3 hal yang saya akan bagikan. Penting gak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yang pertama, ya, baca dulu Lukas ya. Tadi Lukas pasal yang tadi balik lagi ya. Lukas yang awal tadi, Pak. Ya. Sebelumnya, ya ini. Iya, Lukas 24 ya. Saya akan bacakan dulu ya. Sebagai dasar ayat 50 sampai 51. Ya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi yang diangkat apanya saudaraku? Tubuh sekalian hilang, diangkat itu. Jadi kalau Henok tidak mengalami kematian, Elia tidak mengalami kematian, Tuhan Yesus mati dulu. Kenapa? Waktu dia bangkit, dia nggak ke surga dulu. 40 hari dia di sini, disaksikan oleh 500 orang lihat dia, ketemu murid-muridnya, diajarkan kebenaran selama berapa? 40 hari. Jadi Pak, belum ke surga, belum, masih ada di dunia. Untuk apa? Memberitakan kebenaran. Nah, ya next tadi. Mengapa, betapa pentingnya kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, nih, menyelesaikan misinya di dunia dan menerima karunia kuasa dari Allah. Ini yang penting nih. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus enggak naik ke sorga, karunia ini enggak diberikan. Kenapa? Karena Filipi ayat 2 ayat yang ke-9 berkata, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Ini kuncinya ya. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bisa bayangin? Ya, dalam bahasa aslinya huperupso, above or high. Jadi Tuhan itu ada di tempat tinggi. Dan Tuhan Yesus diberikan kuasa, nama itu. Nah saudaraku, dikatakan mengaruniakan nama di atas segala nama. Nah di dunia ini saudaraku, ada kuasa. Nih kayak daerah sini nih, Jatinegara ya Pak. Ada penguasanya, ada. Kalau di daerah saya di Depok,
itu ada penguasanya, yaitu penguasanya siapa gitu ya. Jadi kalau malam itu dia naik kuda, kereta kuda, kubrung, lewatin daerah itu penguasa kegelapan itu namanya. Nah di dunia ini ada kaisar, ada monarki, ada pemerintah, ada kekuasaan, ada singgasana, ada dominion, ada kekuatan, ada nama. Nah nama itu tetap di bawah ini nih. Siapa? Yesus. Jadi ada nama-nama di dunia yang berkuasa, yang di atasnya siapa? Nama Tuhan itu. Jadi dia ada di mana? Tetap di bawah. Next. Nah, Markus 16 ayat 19 berkata bahwa ketika dia terangkat ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Siapa dia? Kalau bukan Tuhan yang berani duduk di sebelah kanan Bapa. Ada kehormatan tertinggi di dalam alam semesta yaitu Tuhan. Semua lutut bertelut, ya, semua lidah mengaku, langit, bumi dan bawah bumi, nama itu. Makanya saudaraku kalau sebut nama itu setan tuh takut. Jadi kalau saudara berjalan dalam gelap, darah Yesus, dia udah takut saudaraku. Kenapa? Karena ada nama itu. Makanya jangan pernah nama-nama itu saudaraku diajak bercandaan. Itu nama yang berkuasa loh. Itu nama yang punya power yang luar biasa. Nama itu. Ya. Jadi nama itu saudaraku itu saudaraku menghancurkan kuasa-kuasa di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus ke sorga lapor kepada Bapa, misi telah selesai. Maka Bapa berkata, segala nama aku berikan kepadamu. Kunci kerajaan maut. Bumi, langit, dan bawah bumi semua takluk kepada engkau. Saudaraku, tidak ada semua agama di dunia ini yang seperti itu. Semua pemuka agama mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi dia Yesus. Makanya berbahagialah kita punya nama. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Berbahagia. Next. Ya. Yang saya kasih tahu nih, saya sekarang sedang belajar ini nih tentang kekuatan kuasa gelap. Biasanya nggak senang saudara. Nah di neraka ada 7 pangeran. Nih kalau di bahasanya ada mata angin ini menguasai dunia nih. Karena Tuhan bilang apa? Dunia sedang berada di bawah kuasa jahat. Ini nih. Ya, makanya yang perlu ditakutkan bukan wujudnya. Makanya jangan orang Kristen tuh takut lihat setan. Setan mesti takut lihat kita. Halo? Istri-istri kalau mau pipis, Pak, antar yuk ke toilet. Lah, punya Yesus kok takut. Oh, halo, masih ada orang yang seperti itu di sini. Halo, setan harusnya lihat kita tuh gemetar, bukan kita lihat setan gemetar. Karena ada nama di dalamnya. Nah, yang perlu ditakutkan, bukan takutkan, yang perlu diwaspadai, ini nih yang kerja sama dalam hidup kita nih. Bukannya wujudnya ini dia. Pertama Lucifer, kesombongan. Pride is the beginning of destruction. Kesombongan adalah awal kehancuran. Dosa pertama apa saudaraku? Setan ingin sama dengan Allah. Makanya jadi orang jangan pernah sombong. Halo? Punya jam bagus, nyembahnya naik terus. Supaya orang lihat, aduh saudaraku, Tuhan paling benci orang sombong. Makanya orang yang rendah hati dia akan angkat, tetapi orang yang sombong dia akan dijatuhkan. Ini Lucifer. Ya. 2, Beelzebul, iri. Lihat orang, tetangga, berhasil lah, paling juga ke Gunung Kahawi, belum tentu saudaraku. Ngapain iri? Kalau orang berhasil ngapain iri saudaraku? Betul, berkat tidak pernah tertukar. Amin. Jadi gak perlu iri kalau di gereja dipakai Tuhan, gak perlu iri. Kalau saudara iri, ada yang mempengaruhi saudara itu Beelzebul di dalam hati saudara. Satan, kemarahan, zaman sekarang saudaraku, waduh, emosi memuncak tinggi saudara, ekonomi dan sebagainya. Nih, Abaddon, kemalasan, ya, Mamon, uang, ya,
Belhegor, kerakusan. Ya. Terakhir Asmodeus, nafsu. Ini yang mempengaruhi pikiran kita. Makanya ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika ini datang, kita bisa melawannya. Ada nama itu. Amin. Nah, yang begini saudaraku, ini tetap di bawah Tuhan. Kalau di bawah Tuhan, saudaraku, berarti di bawah apa? Kaki orang percaya. Jadi kalau Tuhan berkuasa atas semua nama ini, berarti kita pun saudaraku bisa berkuasa atas nama ini. Makanya kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, bukan berarti kita sempurna, enggak. Ada keinginan, Tuhan ingetin jangan. Nah gitu selalu tuh, jangan. Nah itu warning. Ya, nama ini sudah dikalahkan. Karena ada kekuatan di dunia ini cuma dua, Tuhan atau hantu, ya, Tuhan atau setan. Dua kekuatan itu. Next. Nah ini, ya, ada tingkatan kuasa kegelapan, ya, principalities, kerajaan berkuasa bangsa dan kota. Jadi di bangsa dan negara gini ada kekuatannya, ada kerajaan setan. Ya, ini tingkatannya, hierarkinya ya. Jadi sampai terendah. Ada power, kuasa, wilayah kerjanya di pikiran dan perasaan manusia. Dia kerja nih. Ya, yang tiga ada rules of darkness, penguasa kegelapan, agama palsu, praktek okultisme, seks bebas, LGBT. Siapa yang kerja? Nomor 3. Jadi setan itu punya apa? Tugas masing-masing. Ayo kerja ya. Kenapa? Tuhan Yesus mau datang, kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Nah itu kerjanya. Supaya apa? Banyak orang masuk neraka. Ya. Keempat, spiritual host of weakness, kumpulan roh jahat. Ini yang paling rendah. Ini yang namanya yang keempat ini apa saudaraku? Ini, maaf, kuntilanak, wewe gombel, apalagi sundal bolong, pocong. Saudaraku, nomor berapa dia? Yang paling tinggi nomor berapa? 1. Kita kadang-kala yang ini aja takut. Nggak ada apa-apanya saudaraku. Yang perlu diwaspadai itu yang di atas-atas tuh. Makanya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa di udara. Efesus 6:12. Ini dia. Kerajaan, kuasa, kegelapan, ini. Nah, bagi orang percaya ini sudah ditaklukkan belum? Sudah. Jadi apa yang perlu ditakutin lagi saudaraku? Tuhan sudah naik ke surga, sudah menyatakan segala kuasa di bawah kakiku. Wah. Makanya kalau sebut nama itu, woi, setan gemetar. Nama di atas segala nama. Amin. Jadi yang pertama apa saudaraku? Kenaikannya menyelesaikan misinya dan Tuhan menerima kuasa itu. Tidak ada di dunia ini yang menyatakan akulah Tuhan, yang tidak ada. Semuanya mati, hanya Dia yang hidup. Jadi saya ingatkan di dalam diri saudara ada kuasa. Jadi ada orang kerasukan jangan bilang, aduh Pak Pendeta mana ya? Di dalam diri saudara ada kuasa. Kuasa saya sama saudara sama. Jadi jangan, pendeta kuasanya lebih gede loh. Kita enggak, sama. Kenapa? Upah kita sama, 1 dinar. Jadi di antara kita nih nanti ya kalau ada orang kesurupan, rasukan, tinggal dalam nama Yesus jangan takut. Kenapa ada nama itu? Tapi kalau kita hidup benar, kalau hidup nggak benar mau ngusir, setan bilang, ya lu juga sama, gitu kan? Karena pernah ada kejadian saudaraku, ada hamba Tuhan ngusir setan, setannya bilang apa? Lu juga sama, dibalikin saudaraku, ya malu lah. Kalau kita hidup benar, dia lihat kita pun takut. Smith Wigglesworth, ada seorang hamba Tuhan yang bukan saya puja-puja ya, tapi kagumi, ya sampai setan lihat dia juga malas saudaraku. Karena apa? Dia hidup setiap hari dalam ini. Lagi duduk baca firman, lagi di mobil lampu merah baca firman, lagi makan, saya makan baca firman. Jadi setan itu takut banget.
Ini yang membuat dia gemetar. Kalau ini tinggal dalam kita, dia takut. Amin. Saudaraku, di tempat kita di BPP ada Pak Israel. Itu kan di ruangan itu memang ada kuasa gelap. Itu pertama kali saya diganggu, saya cuma teriak, diam, orang lagi kerja. Langsung udah diam. Coba kalau kita takut, waduh, dia makin menjadi-jadi. Suruh diam aja, kenapa? Darah Yesus diam. Udah diam. Suka narik-narik bangku saudaraku, bangku ditarik-tarik, krek, main komputer, tak. Saya bilang, darah Yesus diam, kalau gak diam awas. Udah diam saudara. Karena kita punya ini. Ya, halo, kita punya ini. Dia sudah takluk. Makanya itu taruh di hati saudara dan iman saudara. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tuhan bersama dengan saya. Amin. Next. Kedua, seberapa pentingnya saudaraku? Yang kedua, nah ini. Menyediakan tempat di sorga. Aduh, ini yang saya selalu berdoa supaya Tuhan cepat-cepat datang saudara. Ya doa saya setiap hari, Tuhan datanglah, jemputlah kami anak-anakmu. Karena apa saudaraku? Ini di tempat ya. Baca dulu ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa ke tempatku di mana, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Karena yang kedua, nyediain apa? Tempat. Dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, in my father house are many mansions. Mansion itu saudaraku, ketika saya buka, artinya apa? Rumah mewah. Pak, di surga rumah Bapak lebih mewah daripada di sini. Halo. Jadi jangan berkata, aduh Tuhan, aku di dunia enggak punya apa-apa. Di rumah Bapak lebih hebat. Lantainya dari emas. Makanya saudaraku, jangan pegang yang ada di sini erat-erat, karena itu akan sirna. Yang ini yang akan kekal selama-lamanya. Jadi di rumah Bapak kita punya rumah satu-satu. Punya rumah nanti. Waduh, gak ada yang apa kos di sorga. Malaikat tanya, kos ya? Gak ada. Semuanya permanen, rumahmu satu-satu. Ya, ada apa saudaraku rumah? Ini menunjukkan sorga bukanlah sebuah kondisi, tetapi lokasi. Bahasa Yunani berkata monai, tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus ke sorga ngapain? Nyediain tempat. Aduh enak banget. Saya bisa bayangin, rumah saya nanti. Aduh luar biasa. Jadi kalau saudara mikir di sana, yang kayak sekarang nih, udah goodbye. Karena ini akan sirna, semua akan lenyap. Gak ada yang kita bawa. Seberapa hebatnya kita, gak ada yang kita bawa. Sehebat rumah. Ya, saya pernah baca ada rumah di Amerika harganya 7 triliun. Mau dijual karena apa? Banyak utang. 7 triliun, saudara. Rumahnya kayak apa saya juga bingung, saudaraku. Tetapi di rumah di sorga saya bisa bayangin, waduh, itu lebih hebat daripada rumah di dunia ini. Punya kita masing-masing. Saudaraku, betapa baiknya Tuhan ya. Saya habis pikir gitu. Udah dia mati bagi kita, menderita, terus nyediain tempat lagi, sopo kita. Makanya kadang-kadang kalau kita nyembah, kita kadang nangis netes tas. Siapa kita saudara? Yang kadang sering apa? Mengkhawatirkan tidak percaya kepada Tuhan, siapa kita? Dia di sorga datang, nyiapin tempat satu persatu. Buat Pak Esra, buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, satu-satu disiapin. Buat kamu ya nanti. Aduh saudaraku. Saya gak bisa bayangin tuh Tuhan itu baiknya, betul-betul baik luar biasa buat kita. Ya, dia naik ke sorga dan menyediakan tempat. Nah, seorang teolog berkata, Thomas Whitelaw, menunjukkan tempat istirahat yang permanen. Next. Ya. Dia berkata begini, ya. Wahyu 21:23, the city had no need of the sun. Jadi enggak perlu matahari, bulan yang bersinar. Kemuliaan Tuhan yang apa? Menyelimutinya. Yaitu apa? The Lamb
Jadi anak domba adalah terang itu. Jadi nggak perlu matahari. Di China kan buat matahari buatan tuh, saudara. Lebih panas dari matahari, saudara. Bisa bayangin bumi kayak apa, saudara. Tapi di sorga, siapa yang menyinari? Tuhan sendiri. Next. Ya. Jonathan Edwards mengatakan begini, tentang sukacita di sorga seperti ini. Berenang di samudra kasih. Secara kekal oleh cahaya yang tidak terbatas, diterangi secara kekal oleh kelembutan. Jadi nggak ada kekerasan di sana, saudaraku. Ya, dan kemanisan dari kasih ilahi di dalam kekekalan menerima terang, dikelilingi oleh terang dan tidak bersudan terang itu. Sukacita terbesar di sorga adalah melihat wajah Tuhan. Saudaraku, di perjanjian lama nggak boleh orang lihat wajah Tuhan, mati, saudara. Musa aja lihat belakangnya, tapi kita face to face. Lulu, siapa dia? Siapa kita, saudara, yang bisa lihat Tuhan gak mati? Kenapa? Karena Yesus yang menjadi perantara kita. Bapa, ini umatmu. Ketika kita melihat terang muka dengan muka, kita gak mati. Karena dia. Makanya perjanjian lama itu, saudaraku, bukan dibatalkan, digenapi. Siapa yang bisa melihat wajah Tuhan muka dengan muka? Kecuali kita yang mengakui bahwa dia Tuhan yang hidup. Next. Ya. William Barclay dalam cerita Romawi, Yesus digambarkan sebagai prodomos. Nih, saya ceritain nih, apa itu prodomos? Prodomos itu adalah pembuka jalan. Prodomos itu begini ceritanya. Jadi di zaman dulu, zaman Romawi, itu ada pasukan utama dan pasukan pengintai. Ya, mereka naik perahu. Nah, pasukan untuk membuka jalan pasukan utama harus ada pasukan pengintai. Nah, sama dengan kita TNI juga ada, kalau mau perang turunin tuh pasukan-pasukan pengintai untuk bisa masuk. Nah, sama seperti Tuhan, zaman cerita Romawi itu ada pasukan pengintai yang membuka jalan. Jadi mereka naik perahu ini kecil di satu lautan, ya. Untuk membuka jalan mereka harus pakai perahu kecil untuk membuka jalan. Nah, prodomos ini yang pasukan pengintai ini yang membuka jalan, seperti forerider yang buka jalan. Nah, kalau forerider kan orang pada minggir kan, wing pada minggir. Nah, Yesus begitu. Yesus ini yang buka jalan, makanya dibilang I am the way, akulah jalan. Nah, dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan. Jadi kalau nyanyi pujian itu bukan begini, dia buat jalan, bukan, dia buka jalan. Yesus bukan anggota PU, pekerjaan umum, bukan. Masa ada Tuhan Yesus buat jalan, enggak. Dia buka jalan-jalan udah ada, dia buka, itu prodomos. Nah, yang bisa buka hanya nama itu, yang lain nggak bisa. Makanya maaf saudaraku, kalau yang bukan di luar kekristenan, mereka mendoakan apa saudaraku? Nabi mereka supaya bisa masuk surga. Kita bukan mendoakan, kita dibawa oleh Tuhan masuk ke surga. Nah, halo, Yesus itu jalan, dia bawa kita saudaraku, memperkenalkan. Nah, saudaraku, kalau kita mau ketemu presiden ke istana harus ada orang yang bawa, nggak bisa sembarangan masuk, ditembak saudara, betul? Nggak bisa sembarang-barang nyelonong ke istana negara. Pak mau ketemu Jokowi, saudaraku bisa ditangkap. Tapi kalau orang dalam bawa saudara, bisa. Siapa orang dalamnya? Yesus. Nah, kalau orang dalam nggak perlu sogokan. Kalau sini kan orang dalam kan udah Pak, bisa masuk. Kalau Yesus nggak perlu. Kalau percaya kepada Dia, hidup dalam kebenaran, maka aku akan bawa masuk engkau ke surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan apa? Tempat. Saudara percaya ketika mati masuk surga? Oh, percaya saya. Jangan ragu. Kira-kira ya, tutup mata dan pasti akan berjumpa dengan Dia. Ya, ada surga yang menanti kita. Next. Yang ketiga, yang terakhir. Ngapain Tuhan Yesus surga? Yang pertama, diberikan karunia kuasa untuk menaklukkan segala kekuatan di udara, segala bumi, langit, bumi, dan bawah bumi. Yang kedua, dia menyediakan tempat. Yang ketiga, terakhir, dia apa? Dia akan jemput kita. Dalam New King James Version berkata ini, I will come again and receive you to myself.
Aku akan datang menerimamu untuk diriku sendiri. Ya, jadi ini katanya mempelai. Nah, karena kalau ada orang married kan, ya, dulu kalau pemberkatan married saya ada pada depan kan, ayo ngomong kan, aku menerimamu dan bla 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 bla. Gimana? Ya, saya menerimamu. Balik lagi, aku menerimamu bla bla. Balik, saya menerimamu. Nah, Yesus akan datang kembali kedua kali dan berkata, aku menerima dirimu untukku sendiri. Waduh, ini kata-katanya, waduh, puitis banget gitu. Coba deh yang masih pacaran gitu, kalau ngomong gini, sayang, aku terima kamu seperti diriku sendiri. Yang ini udah, aduh. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, sama seperti ini. Aku terima engkau, hai mempelaiku. Siapa? Kita mempelai wanita. Dia akan datang kembali untuk jemput kita. Siapa yang dijemput? Ya tentu mempelainya lah. Yang lain enggak dijemput, hanya mempelai. Yaitu kita, orang-orang percaya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dalam bahasa Yunani berkata begini, paralambano, ya, I receive you, paralambano. Jadi kata receive you itu ada kata intimate. Nah, ini kembali lagi kepada Henok. Intimate atau relation, ada hubungan, ada intimasi, ada kedekatan yang erat. Nah, itu dia. Jadi Yesus menerima kita kalau kita ada kedekatan dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Makanya harus jaga spirit kita itu selalu berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Sehingga pada waktu dia datang, kita sudah ready. Nah, kapan itu Pak? Kan hari-hari ini banyak orang sudah membicarakan, waktunya bukan tinggal detik lagi, sudah udah. Kapan rapture saya nggak tahu. Tapi siap-siap saudaraku, tiba-tiba Tuhan datang, kita udah, aduh, ya jangan sampai tertinggal saudaraku, karena apa? Sangat mengerikan dalam dunia ini. Ya, kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi dia ke sorga, dia akan jemput kita untuk tinggal bersama dia selama-lamanya. Ada batasan Pak? Gak ada. Kita di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun mati. Kita nanti tinggal di sorga selama-lamanya, gak ada batasan. Makanya saudaraku, biar kita hidup benar hari makin hari. Hidup takut akan Tuhan senantiasa. Supaya apa? Supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Amin saudara. Jangan ikut-ikutan dunia ini. Mau dunia edan, kita jangan edan. Mau dunia gila, biar gila. Kita tetap menjadi orang yang waras. Sama seperti Nuh. Jadi saudaraku, hari ini kita memperingati hari kenaikan. Biarlah kita mengingat selalu apa yang Tuhan kerjakan. Dia menaklukkan segala kuasa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia akan jemput kita kembali kedua kali. Makanya doa saya setiap hari bilang apa saudaraku? Tuhan datanglah, jemput kami anak-anak-Mu. Sudah rindu, biar Engkau datang. Saudaraku, rindu gak Tuhan datang? Halo? Oh yang masih muda jangan lupa, jangan. Aduh, jangan Pak. Aduh saudara. Makanya kalau ada orang pernah katanya meninggal, lihat itu gak mau pulang. Ya, Smith Wigglesworth itu punya istri, dipanggil saudara, udah meninggal, dipanggil nama istrinya. Balik saudaraku. Istrinya bilang apa? Aduh, kamu manggil aku ada apa sih? Aku udah enak di sana, ngapain pulang lagi ke sini? Berapa jam kemudian dia ngomong-ngomong udah langsung meninggal lagi. Berarti saudaraku, kalau orang udah ke sana, nggak akan pernah mau balik lagi. Betapa indahnya kemuliaan itu. Ya, saya juga kalau diizinin sana saya nggak mau balik lagi. Udah selesai, ngapain? Orang di sana lebih indah kok, lebih luar biasa dibanding di sini, saudaraku. Dunia ini kan Tuhan bilang apa? Makin hari makin hancur, tapi kemuliaan akan tinggal tetap. Jadi dunia ini bukan makin beres, saudaraku, makin rusak, makin hancur. Menuju apa? Nanti kemuliaan. Jadi saudara harus siap-siap nih. Ayo, rapture udah nggak ngitung detik katanya. Kita nggak tahu kapan Pak, nggak ada yang tahu. Tapi kita berjaga-jaga.
roh kita makin apa? Intim dengan Tuhan tuh. Hubungannya makin hari. Punya salah, Tuhan ampuni, jangan aku ulangi lagi, Tuhan ampuni. Terus. Kita gak sempurna, gak ada yang sempurna, saya juga gak sempurna, banyak kelemahan. Tapi kita belajar untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan nanti yang menyempurnakan kita kalau datang kembali kedua kali. Jadi hari ini saudaraku, hari kenaikan, penting gak? Penting. Kalau gak ada yang naik, gak ada sorga. Siap buat kita, gak ada siapin di tempat. Siapa yang mau nyiapin? Gak ada saudara. Orang Tuhan sebagai prodomos. Tuhan sebagai orang dalam kok. Bisa. Dia menyediakan. Jadi benar-benar hari kenaikan ini sama dengan hari kelahiran, hari kematian sama. Ya, kristologi itulah 7, ya kan? 7 hal yang sudah Yesus kerjakan. Tinggal 1 yang dia datang. Untuk memerintah enggak, untuk jemput kita dulu sebagai anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara hari ini, bahwa di dalam namanya ada kuasa. Kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Amin. Jadi jangan minder, jangan malu. Kita nih anak-anak Tuhan yang ada kuasa di dalam diri kita. Punya power, punya kuasa. Biarlah firman Tuhan yang memberkati saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah naik untuk kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, dengarkan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu telah berakhir. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap adamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyanyikan pujian sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran